Oke, terima kasih. Selamat Pak Irwan. Siap, Prof. Saya akan berikan 3 pertanyaan besar dan nanti jawabannya dirangkum sekaligus. Ini level tinggi, meta analisis. Kalau kita berbicara moderasi di pembelajaran, itu mudah. Karena itu terstruktur. Yang berat ini adalah memoderasi alam liar. Pengakuan pada Tuhan yang berlebihan. Contoh, kami lebih takut kepada Allah ketimbang pada COVID. Dia tidak sadar bahwa suatu saat Allah mengirimkan COVID kepadanya. Kan kalau kita terima kardus yang mencurigakan, kita tidak pernah tanya siapa yang mengirim kardus itu. Yang kita takuti adalah kardusnya. Dan ini luar biasa hebat. Ketika awal COVID dulu, saya ikut takziah. Mohon maaf, ada seorang ustaz mengatakan gak usah takut pada COVID itu. Yang penting kita sering wudhu, sering sholat, sering apa. Buktinya apa? Masjid jadi klaster, pesantren jadi klaster, kelompok pengajian jadi klaster. Ada juga yang orang disebut sebagai ustaz hebat, selalu saja nyinyir anti covid, kena hantam covid, tidak sempat lagi tobat, meninggal. Ada juga jagoan politik nyinyir selalu dengan pemerintah soal kebijakan covid, kena serang sampai 2 kali, baru di situ dia sadar. Jadi Tuhan itu tidak perlu diagungkan berlebihan karena dia maha kuasa. Padahal imbasnya itu luar biasa kepada seluruh komunitas. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita memoderasi praktek-praktek komunitas atau praktek-praktek individual semacam ini. Karena itu tekanannya lebih hebat dibandingkan dengan di ruang-ruang kelas. Sebab yang mendengar itu bisa siapa saja dengan kadar intelektual dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Dan kadang-kadang yang mengaku paling tinggi pun ikut-ikutan terjebak dalam berpikir semacam itu. Yang kedua, ini ada politik identitas. Politik identitas ini akhirnya eksklusif. Dan dia mengakumulasi komunitas untuk kepentingan target politik kelompok tertentu. Dan bagi dia menjadi target mencari uang, barter suara. Dan kadang-kadang kelompok semacam ini jauh dari praktek-praktek toleransi. Sangat membahayakan. Di negara manapun di muka bumi ini yang selalu menekankan politik identitas, suku, agama, ras, antar golongan bergerak menuju kehancuran, bukan menuju kebaikan. Apakah hal-hal semacam ini juga menjadi isu yang dikembangkan dalam kerangka pembelajaran atau oleh para dai di masjid-masjid atau oleh para ustadz di kelompok-kelompok pengajian, majelis taklim dan seterusnya? Karena itu Pak Irwan harus mampu mentransformasi pengalaman di ruang kuliah ke dalam dunia kehidupan. Kalau nanti itu gagal, maka sasaran moderasi Islam terlalu kecil dan terlalu intelektual. Karena kelompok di luar itu luar biasa bereskalasi. Yang kadang-kadang merasa mengabdi kepada Tuhan yang berlebihan sehingga di luar batas toleransi kemanusiaan. Di luar batas toleransi ekonomi, sosial, dan segala macam. 3. Sebetulnya kita tidak perlu bicara moderasi Islam. Karena Quran itu buku suci yang paling moderat yang saya ketahui. Di Al-Quran dipesankan bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan kepada umat untuk beragama. La ikraha fiddin. Kurang apa moderatnya? Al-Quran juga memesankan untuk mula agamamu, untuk kula agamaku. Kurang apa moderatnya? Betul nggak? Tapi orang tuh kadang-kadang hanya lihat ayat inna dinna indallahil Islam. Jadi bagi saya yang 2 tadi itu untuk seluruh umat manusia. Yang 1 tadi khusus untuk umat Islam. Kan begitu kan?
Dalam prakteknya itu orang ngambil yang indah-indah Islam itu sehingga mengkafirkan orang, mengklaim akan masuk surga sendiri. Dan ego manusia beragama itu, Tuhan dia merasa mengurusi semua umat, betul nggak? Tapi dia tidak diurus oleh Tuhan beragama lain. Itu ekstrim juga. Nah, dari 3 grand issues yang saya ungkapkan tadi, bagaimana Bapak bisa membuat analisis meta sehingga memberikan jawaban yang singkat sekaligus komprehensif. Selamat Pak Irwan, silakan. Baik Prof, terima kasih banyak pada Profesor Dr. Sudarwandani yang merupakan promotor dan dosen terhebat yang kami miliki. Dengan bukti Prof sudah menghasilkan 2 orang dokter suami istri satu-satunya. Baik, terima kasih Prof atas berbagai